Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat semua. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Semoga dengan berdoa kita selalu diberikan jalan yang terbaik oleh Allah. Berdoa dimulai. Selesai? Anak-anakku semua, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, saya akan mengabsen satu persatu. Apa ada yang masuk atau ada yang nggak masuk? Nah, saya absen dari yang pertama. Multazam ada? Fitri Isma ada? Hadir Ustadz. Lili ada? Hadir Ustaz. Nur Salim ada? Sohib ada? Ada, Pak. Ia ada? Pak. Kadam Si ada? Yang nggak masuk ini berarti Iza ya? Pak. Sama siapa? Iza sama siapa ini? Sama Nur Salim, Pak. Sama Istiqomah ya? Istiqomah, Pak. Sakit apa gimana ini? Sakit, Pak. Sakit. Giring-giring, Kita Pak. doakan yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Amin. Amin. Dan yang punya kegiatan segera kelar. Sehingga bisa Amin. melaksanakan pembelajaran lagi dengan baik. Sebelum memulai pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 sub materi adab membaca Al-Quran dan berdoa, Ustadz akan mengingatkan mata pelajaran yang kemarin. Apakah masih ada yang ingat tentang akhlak tercela, sifat riya dan nifak? Bagaimana Bu Ia? Masih ingat apa itu riya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Pak Salim masih ingat apa itu nifak? Enggak ingat, Pak. Saya enggak masuk kemarin sakit gigi. Oh iya, ya sudah. Nah, masih yang penting sudah nanti Pak Salim minta pelajaran dari temannya ya. Tentang pelajaran kemarin tentang akhlak tercela, sub pembelajaran di bab nifak sama riya. Sekarang Bapak Guru akan menerangkan pada materi sub adab membaca Al-Quran dulu. Tujuan pembelajaran pada materi bab 4 ini, satu, menghayati adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Dua, terbiasa menerapkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Tiga, memahami adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Empat, mendemonstrasikan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Belum memulai pelajaran, Ustaz akan menerangkan sedikit tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Adapun Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran adalah kitab pedoman, petunjuk jalan yang lurus, membimbing umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya dengan tujuan agar selamat di dunia dan di akhirat. Untuk itu, ilmu mahdhoh, ilmu yang primer yang wajib dipelajari umat muslim adalah ilmu Al-Quran. Dari pertama adalah membaca Al-Quran dulu, kemudian mempelajari tafsirnya, maknanya, dan lain sebagainya. Nah, di materi ini kita akan menerangkan tentang adab-adab ketika kita membaca Al-Quran dulu. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab berikut ini untuk mendapatkan kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Dua, membacanya dengan pelan, tartil,
dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat dari apa yang dibaca. 3. Membaca Al-Quran dengan khusyuk. 4. Membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Dan 5. Membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awud atau isti'adzah. 1. Membaca dalam keadaan suci. Sebelum membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci dulu, bacanya tenang, sebagaimana yang di dalam Al-Quran terangkan. Kita kalau memegang Quran harus keadaan suci. Dalam surat Waqiah diterangkan, la yamassuhu illal mutahharun. Ini bisa dibaca yang bawah, nanti filenya dikirim Ustadz untuk dijadikan pelajaran di rumah. Kemudian yang kedua, membacanya dengan pelan, tartil, cepat-cepat agar dapat menghayati ayat Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil diterangkan, warattilil Qur'ana tartila. Yakni kita membacanya dengan tartil. Bacaan Quran boleh membaca dengan 3 cara baca Al-Quran. Pertama tartil, kedua tawassut, yang ketiga tahdzir. Nah, tahdzir ini membacanya dengan cepat. Kemudian tawassut sedang-sedang, tartil membaca dengan pelan. Apakah boleh Ustadz membaca dengan cepat? Boleh, asal bacaan Qur'annya sesuai makhorijul huruf. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Allah Ta'ala menjelaskan dari sifat hamba Allah yang soleh, sesuai di dalam firman Allah surat Al-Isra, wa yahirruna lil adhqani yabkuna wa yazidum khusu'ah. Yakni hamba Allah yang soleh itu ketika membaca Al-Quran mesti bacanya tidak cepet-cepetan. Ya ada khusyuk, cara khusyuk biar bacaan Qur'annya itu meresap di dalam hati. Kemudian yang keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Sebagaimana firman Rasulullah, hadis Rasulullah, di dalam hadisnya, laisa minna malam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk umatku orang yang tidak mau melakukan ketika membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, zainul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Dengan ini kita disuruh Rasulullah untuk membaguskan suara ketika kita membaca Al-Quran. Dan cara adab yang terakhir adalah membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah, yakni ta'awud. Isti'adzah itu dalam bahasanya ta'awud. Sesuai firman Allah, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jika kita mau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Membaca Al-Quran ini tidak boleh kita melakukan perbuatan yang baik, tapi menimbulkan perbuatan yang jelek ke yang lainnya. Di saat teman kita tidur, kita membaca Qur'annya terlalu keras, ini juga. Ini adab kita membaca Al-Quran. Dan untuk adab berdoa, besok akan diterangkan Ustadz di pertemuan yang akan datang. Ini coba dihayati ya. Lembar kerja peserta didik ini dibuat 2 kelompok saja. Karena teman kita ada 10. Dibuat 2 kelompok. Kelompok 1 nanti bisa Pak Nizam. Kelompok 2 bisa Bu Istiqomah membuat kelompok lembar kerja peserta didik ini. Amati gambar berikut ini. Ada 2 gambar. 1 gambar orang berdoa, satunya gambar orang membaca Al-Quran. Untuk hari ini diamati yang kedua, untuk orang membaca Al-Quran ini. Cermati, buat komentar, pertanyaan tentang perilaku orang yang sedang berdoa dari gambar yang kalian amati ini ya. Ini dibuat PR untuk dikerjakan minggu depan. Pas pertemuan minggu depan, Ustadz akan menagih lembar kerja peserta didik ini untuk pertemuan yang akan datang, yang akan Ustadz terangkan tentang adab ketika berdoa. Belum mata pelajaran ini ditutup, apakah ada dari teman-teman yang belum paham? Apakah ada yang belum paham? Apakah sudah paham semua? Ya, Ustaz. Sudah, Pak.
Sudah paham semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Ini berarti besok LKPD-nya dikerjakan di rumah aja, dibuat PR. Itu sampean presentasikan di depan. Karena waktunya tidak mencukupi, jadi dipresentasikan besok depan ketika setelah Ustadz salam, kemudian mengingatkan pelajaran yang lalu, LKPD ini akan ditanyakan ke anak-anak, dulu mempresentasikan di depan. Sudah ya? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.